Kamu bingung pilih laptop di harga 10 jutaan? Ini dia pilihanku buat kamu yang sedang cari laptop di harga 10 jutaan. Sebelum masuk ke pembahasannya, laptop yang ada di video ini itu cocok buat kamu yang punya budget di 10 jutaan, tapi kamu bingung milihnya. Laptop ini juga bisa dibuat bermain game, punya desain yang cakep dan harganya yang terjangkau. Langsung aja kita masuk ke daftar yang pertama dari daftar rekomendasi kali ini. Laptop yang ada di daftar pertama kali ini adalah Huawei MateBook P14. Kita awali pembahasan kali ini mulai dari desainnya. Laptop ini dari desainnya yang bisa kita lihat desain khas Huawei. Hanya terdapat tulisan Huawei di bagian belakangnya. Untuk bahan yang digunakan di laptop ini itu terbuat dari full anodized aluminium body yang membuatnya kokoh tapi ringan dan menjadikannya elegan. Di bagian samping kanannya punya port 1 port USB tipe A 2.0, kelihatan bersih hanya ada satu port aja. Di bagian samping kirinya punya port 1 port USB tipe C 3.1, satu port USB tipe C 3.2, satu port USB tipe A 3.2, satu port HDMI 1.4, dan satu port audio jack combo 3,5 mm. Secara keseluruhan desain laptop ini desainnya keren, tipis, ringan, dan kokoh. Jadi laptop ini bisa jadi rekomendasi buat kamu yang cari laptop dengan desain yang keren dan minimalis. Sebelum makin dalam ke pembahasannya, buat kamu yang suka konten kayak gini, boleh dong di like videonya, komen pendapatmu, dan yang penting jangan lupa di subscribe. Lanjut kita bahas di bagian tenaganya. Untuk di bagian tenaganya, laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 13420H, 8 core 12 thread dengan fabrikasi Intel 7. Menggunakan GPU Intel OHD grafik dengan 64 EU. Punya RAM yang berkapasitas 16 GB LPDDR4X, 3773 MHz dual channel onboard, dan storage yang berkapasitas 512 GB M.2 NVMe PCIe SSD Gen 4. Tapi laptop ini nggak punya slot M.2 SSD kedua, jadi kalau mau nambah harus mengganti SSD utama. Untuk baterainya, laptop ini dilengkapi dengan baterai yang berkapasitas 56 Wh dengan charger yang kecil dan cukup ringan, yang mana chargernya bisa digunakan untuk ngecas HP. Dan laptop ini berjalan di sistem operasi Windows 11. Secara sekilas untuk di bagian tenaganya, laptop ini itu melalui beberapa benchmark hasilnya cukup stabil. Untuk editing juga sanggup, dan untuk pengalaman gaming tipis-tipis juga oke banget. Lanjut kita bahas di bagian layarnya. Untuk di bagian layarnya, laptop ini itu menggunakan layar berukuran 14 inch dengan resolusi 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10, punya refresh rate layar 60 Hz menggunakan tipe panel IPS dengan kecerahan layar di 300 nits. Punya webcam yang beresolusi 720p 30 fps. Turun sedikit, kita pindah di bagian keyboardnya. Sekilas terlihat keyboardnya dari laptop ini tuh punya ukuran penuh dengan kedalaman klik 1,5 mm. Tapi sayangnya keyboard ini tidak punya lampu backlit. Dan untuk touchpadnya punya ukuran 11,9 x 7,1 cm. Untuk harganya, laptop ini saat video ini dibuat dibanderol di kisaran harga Rp10.799.000. Secara keseluruhan, laptop ini itu cocok buat kamu para guru, para pelajar, dosen, bahkan gamer yang gak mau desainnya kelihatan gaming, tapi punya performa yang kencang. Gimana menurutmu tentang laptop ini? Tulis di komentar ya. Di daftar yang kedua kali ini adalah Acer Nitro V15 AN-V1551 dengan RTX 2050. Kita awali pembahasan kali ini mulai dari desainnya. Laptop ini tuh dari desainnya bisa kita lihat desain khas Nitro. Di bagian belakangnya terdapat aksen garis-garis dan logo Nitro yang terbaru. Untuk bahan yang digunakan di laptop ini itu terbuat dari polikarbonat sesuai dengan harga yang diberikan. Di bagian samping kanannya punya port 1 port audio jack combo 3,5 mm, satu port USB tipe A 3.2 Gen 1, dan satu port Kensington lock slot. Dan di bagian samping kirinya punya satu port DC in, satu port GB Ethernet,
1 port HDMI 2.1, 2 port USB tipe A 3.2 Gen 1, dan 1 port Thunderbolt. Secara keseluruhan desain laptop ini desainnya keren, simple walaupun nggak kelihatan gaming banget. Jadi laptop ini bisa jadi rekomendasi buat kamu yang nyari laptop dengan desain yang keren, minimalis, dan punya performa yang kencang. Lanjut kita bahas di bagian tenaganya. Untuk di bagian tenaganya, laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 13420H, 8 core 12 thread dengan fabrikasi Intel 7. Menggunakan GPU Intel UHD grafik dengan discrete GPU Nvidia GeForce RTX 2050. Punya RAM yang berkapasitas 8GB DDR5 5600 MHz single channel SODIMM yang bisa di-upgrade hingga 32GB. Dan storage-nya berkapasitas 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4, dan laptop ini tuh punya slot M.2 SSD kedua. Jadi bisa menambah SSD tambahan tanpa mengganti SSD utama. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai yang berkapasitas 57Wh dengan charger yang cukup kecil dan ringan. Dan laptop ini berjalan di sistem operasi Windows 11. Secara sekilas untuk di bagian tenaganya, laptop ini itu dengan melalui beberapa benchmark hasilnya mantep banget. Untuk editing juga dilibas, dan untuk pengalaman gamingnya juga powerful banget. Lanjut kita bahas di bagian layarnya. Untuk di bagian layarnya, laptop ini itu menggunakan layar yang berukuran 15,6 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel dengan aspek rasio 16:9, punya refresh rate layar di 144 Hz dengan tipe panel IPS, yang mana layar ini punya kecerdasan layar di 240 nits. Punya webcam yang beresolusi 720 pixel 30 fps. Terus sedikit kita pindah di bagian keyboardnya. Keyboardnya sekilas terlihat keyboard ini dari laptop ini tuh punya ukuran penuh dengan keyboard khas Nitro, dan untuk touchpad-nya udah cukup banget. Untuk harganya, laptop ini saat video ini dibuat dibanderol di kisaran harga Rp10.879.000. Secara keseluruhan, laptop ini itu cocok banget buat para gamer yang nggak mau desainnya kelihatan gaming banget, tapi punya performa yang sangat kencang dan powerful. Gimana menurutmu tentang laptop yang satu ini? Tulis di komentar ya. Kesimpulannya, dari dua laptop yang kita bahas dalam video ini punya target audiens yang berbeda, tapi dua laptop ini punya desain yang cakep dan performanya powerful. Jadi buat kamu yang nggak suka gaming banget dan punya budget di 10 jutaan, kamu bisa ambil di daftar yang pertama, yaitu Huawei MateBook D14. Karena punya desain yang keren, minimalis, simple, pokoknya cocok banget buat kamu yang nggak suka gaming, tapi punya performa yang powerful. Dan kalau kamu pengen yang bisa ngelibas game, kamu bisa ambil Acer Nitro V15. Tapi semua ini hanya pendapatku dan hasil risetku. Kamu bisa menyesuaikan dengan dirimu sendiri. Sekian video kali ini. Bila ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan spesifikasi maupun yang lainnya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.